무료를 씹어먹어 줄게. 신사소녀 예올레 5번, 하이용지 자매 예올레 5번, 제일 진하십니까? Yang artinya, gimana kabarnya kalian toksiker-toksiker dimanapun kalian berada? Oto kan selalu doakan kalian semua sehat, sejahtera, berbahagia, dan dalam keadaan yang prima. Maka kali ini Toxic Film akan merangkum sebuah film yang berjudul The Man From Nowhere. Film ini diperankan oleh salah satu artis terkenal Korea, yaitu Won Bin, di mana kebanyakan penggemarnya adalah emak-emak rempong yang sukanya nonton drakor masih pakai daster. Won Bin sendiri berperan sebagai mantan agen intelijen yang harus hidup seorang diri karena di suatu kejadian ia harus melihat istrinya sendiri terbunuh. Oke lah kalau begitu, nggak usah banyak basa-basi, mari kita mulai saja alur cerita filmnya. Namun sebelum memulai, silahkan kalian klik dulu tombol subrek, like, dan lonceng notifikasinya agar Toxic Film semakin terlihat ganteng. Film ini diawali dengan pihak kepolisian Korea yang akan menangkap seorang pengedar dan bandar heroin besar yang bernama Myugyu. Namun tak disangka, di sisi lain terdapat seorang wanita yang bernama Hyo Jeon. Kini ia berusaha untuk mencuri heroin tersebut. Setelah berhasil mencuri paket heroin, ia pun segera melarikan diri yang membuat para polisi gagal untuk memenjarakan pria tersebut. Di scene lain memperlihatkan seorang pria dengan nama Tae-sik. Ia hidup seorang diri. Dia membuka pegadaian di tempat ia tinggal. Namun dalam kesendiriannya, Tae-sik seringkali didatangi oleh seorang anak kecil yang bernama Somi. Anak perempuan itu merupakan tetangga di mana ia tinggal saat ini. Karena Tae-sik tak mempunyai teman dan dengan masa lalu yang masih misterius, mungkin Somilah yang menjadi satu-satunya orang terdekat dengan Tae-sik saat ini. Dan kini diketahui bahwa Somi adalah anak dari Hyo Jeon yang merupakan seorang penari yang tengah mencuri heroin miliknya Myugyu. Karena Hyo Jeon mengetahui bahwa Myugyu merupakan mafia yang sangat berbahaya, maka ia pun merasa sangat ketakutan. Hyo Jeon pun menyembunyikan heroin curiannya itu ke tempat pegadaian Tae-sik dengan berpura-pura menggadaikan sebuah kamera. Di tempat lain, menceritakan seorang pria yang bernama Jong Seok, kita sebut saja dengan nama Jong, harus mempertanggungjawabkan kegagalannya kepada Myugyu yang merupakan bos besar para mafia tersebut. Maka Jong pun menugaskan anak buahnya untuk menemukan wanita yang mencuri heroinnya itu. Setelah mereka berhasil menemukan siapa pencuri heroin itu, Jong pun langsung memerintahkan adiknya sendiri yang bernama Man Seok untuk mendatangi tempat tersebut. Di tempat itu, ketika Man Seok menginterogasi dan menyiksa Hyo, secara kebetulan Somi pun datang. Karena mungkin tak ingin anaknya ikut terluka, Hyo pun memberitahukan keberadaan heroin tersebut. Di kediaman Tae-sik, kini dia harus berhadapan dengan anak buahnya Man Seok yang bernama Bir dan Dachi. Karena ia mendengar teriakan Somi di telepon, akhirnya Tae-sik pun memberikan tas yang berisi kamera tersebut kepada mereka dengan harapan bahwa mereka akan membebaskan Somi. Namun malang tak dapat diundang dan untung pun tak dapat diraih. Kini mereka menculik Somi beserta ibunya. Sebelum mereka pergi, salah satu anak buahnya Man Seok yang bernama Rao Romen menyimpan sebuah telepon untuk Tae-sik. Karena Tae-sik ingin menyelamatkan Somi, mau tak mau ia pun segera menghubungi para mafia tersebut. Di telepon itu terdengar bahwa kini ia diperintahkan untuk mengantarkan sebuah paket yang berisi heroin. Namun setelah Tae-sik bertemu dengan Myugyu, Tae-sik pun menyerahkan heroin dan meminta untuk membebaskan Somi beserta ibunya. Namun tak berselang lama, Myugyu pun menerima telepon dari Man Seok dan tiba-tiba
눈은 멀쩡히 뜨고 무서워져라! 사장님 이 씨발놈아 형사 똥구녕 핥아 봐야 20바퀴 Kepolisian pun mendatangi tempat tersebut. Dan diketahui bahwa semua itu adalah jebakan dari Jong Seok untuk menghancurkan Myeongju. Di tengah kejadian itu, kini Tae-sik harus terjebak dalam situasi yang ia sendiri pun tak tahu. Karena Tae-sik belum mendapatkan Somi, maka ia pun mengejar Myeongju yang kini melarikan diri. Namun betapa kagetnya Tae-sik di tengah pengejaran itu. Ia pun mendapati tubuh Hyo Jeon mati dengan cara yang sangat mengenaskan. Tae-sik pun ditangkap oleh pihak kepolisian karena dituduh sebagai pengedar sekaligus pembunuh Hyo Jeon. Ternyata saat ini Somi masih hidup. Dia diturunkan tepat di depan seorang wanita tua yang merupakan salah satu suruhannya Jong Seok. Kini wanita tua itu membawa Somi ke suatu tempat. Di sebuah ruangan Somi pun ditinggalkan. Namun di ruangan tersebut ternyata terdapat banyak anak seusianya yang bernasib sama dengan Somi. Di scene lain diperlihatkan bahwa Tae-sik telah melarikan diri. Setelah para detektif melihat CCTV di tempat kejadian itu, terlihat bahwa Tae-sik bisa dengan mudah mengalahkan para polisi yang sedang berjaga. Akhirnya, identitas sebenarnya dari Tae-sik pun terbongkar, bahwa sebenarnya Tae-sik merupakan seorang mantan intelijen yang sangat berpengaruh. Tae-sik pun berusaha untuk mengejar keberadaan para mafia itu dengan mendatangi tempat yang mungkin sebelumnya para mafia itu pernah mendatangi tempat tersebut. Namun pemilik tempat yang sekaligus sebagai rentenir itu pun menolak, dan pada akhirnya tiba-tiba setelah berhasil melumpuhkannya, akhirnya Tae-sik mendapatkan informasi tempat di mana Jong Seok dan kawan-kawannya berada. Orang itu pun menambahkan informasi bahwa selain narkoba, Jong Seok pun memperjualbelikan organ tubuh manusia. Tae-sik pun diantar oleh salah seorang yang tahu keberadaan Jong Seok dengan imbalan bahwa Tae-sik akan merobek surat kontrak pinjaman orang tersebut yang kini sudah berada di tangannya. Setelah sampai, orang yang sebelumnya bersama Tae-sik pun langsung memberitahukan keberadaannya. Namun tak lama setelah itu, dan tiba-tiba 누구 있냐? 그래서 di tengah perkelahiannya itu, Jong Seok tiba-tiba datang dan mengajak Rao Roman pergi. Namun sebelum pergi, Jong Seok melemparkan sebuah telepon kepada Tae-sik. Namun Tae-sik pun berusaha untuk mengejar mereka. Di tengah pengejarannya, kini Tae-sik menyadari bahwa saat ini ia sedang terluka, tertembak oleh Rao Roman pada perkelahian sebelumnya. Karena luka tembaknya terasa sangat parah, Tae-sik pun mendatangi teman lamanya sewaktu bertugas di Badan Intelijen Korea yang bernama Moon Dal-seo.
Ia merupakan agen yang berasal dari unit penyusupan, sedangkan Tae-sik sendiri berasal dari unit pemusnahan. Melihat hal itu, Moon Dal-seo pun segera menyelamatkan Tae-sik dengan mengeluarkan peluru yang kini masih bersarang di tubuhnya. Setelah itu, tiba-tiba Tae-sik membayangkan tentang kejadian bagaimana istrinya tewas. Saat itu, ketika dia berada di depan toko peralatan bayi, sedangkan istrinya sendiri sedang menunggu di dalam mobilnya. Dan tiba-tiba, ketika ia telah pulih dan dalam keadaan yang prima, Tae-sik pun akan segera mencari keberadaan Somi yang kini masih misterius. Namun sebelum memulai, Tae-sik mencukur sendiri rambutnya mungkin agar terlihat semakin ganteng. Sebelum memulai aksinya, secara kebetulan seorang polisi yang sebelumnya telah menangkap Tae-sik menelpon. Dia memberitahukan bahwa Somi masih hidup dan diketahui bahwa Somi sempat menarik uang di sebuah ATM di dekat kantor kepolisian Gasan. Karena ia telah memberikan informasi kepada Tae-sik, maka polisi itu pun mengatakan bahwa ia ingin semua informasi yang telah diketahui oleh Tae-sik. Namun dengan santainya, Tae-sik hanya mengatakan Jong Seok dan Man Seok lah yang mengirimnya ke Myeongju, dan merekalah yang telah membunuh ibunya Somi. Tae-sik bergegas menuju tempat tersebut. Karena Tae-sik merupakan seorang intelijen, maka sekilas ia pun mengetahui modus yang digunakan oleh Jong Seok dengan menggunakan anak-anak sebagai kurir mereka. Di scene lain memperlihatkan kini Somi bersama anak-anak lainnya sedang berkumpul. Di salah satu adegan, kini Somi tengah menutupi luka Raw-romen dengan plester, serta mengatakan apakah jika ia bersikap baik, ia bisa bertemu kembali dengan ibunya. Namun Raw-romen hanya bisa menatap Somi dengan wajah yang sedih. Tak lama setelah Tae-sik mencari, dan benar saja di salah satu tempat mainan, Tae-sik melihat mainan yang sangat mencurigakan. Karena Tae-sik telah mengetahui modus yang mereka pakai, Tae-sik pun mengintai tempat tersebut dan menunggu seseorang untuk mengambil paket di tempat mainan itu. Setelah lama menunggu, akhirnya yang dinanti pun tiba. Seorang bocah terlihat mengambil sebuah mainan yang sebelumnya telah dicurigai oleh Tae-sik bahwa mainan tersebut merupakan sebuah paket narkoba. Tae-sik pun mengikuti bocah tersebut hingga membawanya ke suatu tempat. Namun sayang, ketika Tae-sik mulai mengikuti kembali bocah itu, kini Tae-sik diikuti oleh dua orang polisi dan tiba-tiba setelah Tae-sik terbebas dari kejaran polisi itu, tepatnya di malam hari, Tae-sik kembali mendatangi tempat yang sebelumnya telah ia datangi. Dan benar saja, di tempat itu ternyata sebuah tempat penyulingan heroin, di mana mereka memperkerjakan anak-anak untuk melakukan pekerjaan tersebut. Hingga di suatu titik, salah satu anak yang bekerja tersebut tak sadarkan diri, hingga salah satu dari mereka pun membawa anak tersebut ke suatu ruangan. Namun di ruangan itu, Tae-sik sudah menunggu, dan tiba-tiba tak disangka, ternyata salah seorang yang terdapat di tempat itu adalah Man Seok. Tae-sik pun menanyakan keberadaan Somi, namun Man Seok hanya memberikan jawaban geje alias nggak jelas. Sehingga Tae-sik pun menelepon kakaknya yaitu Jong Seok dan mengancam akan membunuh adiknya itu jika saja Jong Seok tidak membebaskan Somi. Namun tak lama setelah itu, dan tiba-tiba 충청도 심장은 서울. 나한테 무슨 일 생기면 알아?
Man Seok pun harus mati dalam ledakan tersebut. Di scene lain memperlihatkan bahwa kini Somi berada di sebuah mobil bersama dua orang yang salah satunya diketahui adalah Rao Roman. Somi pun sempat bertanya kepada Rao Roman sambil menangis apakah dia akan bertemu dengan ibunya. Melihat Somi, raut wajah Rao Roman pun seakan terlihat sedih. Namun pria satunya mengatakan bahwa ia akan bertemu dengan ibunya sebentar lagi. Pria itu pun membius Somi dan sepertinya akan mencungkil kedua bola matanya. Di tempat lain, kini polisi telah menemukan tempat di mana anak-anak yang lainnya diculik. Dengan segera, polisi pun menangkap wanita tua suruhannya Jong Seok yang sebelumnya telah menculik Somi. Tae-sik pun telah berada di mana Jong Seok dan komplotannya berada. Tae-sik pun menanyakan tentang keberadaan Somi. Namun dengan santainya Jong Seok mengatakan bahwa Somi telah pergi menyusul ibunya. Tak sampai di situ, Jong Seok pun melemparkan sebuah botol kaca yang isi di dalamnya adalah sepasang bola mata dan meneruskan kembali bicaranya bahwa itulah bola matanya Somi dan bertanya kepada Tae-sik tentang keberadaan adiknya. Tae-sik pun meneteskan air mata dan mengatakan dia akan menghabisi semuanya. Tak lama setelah itu dan tiba-tiba setelah Tae-sik berhasil menghabisi semua anak buahnya Jong Seok, kini yang tersisa hanyalah Rao Roman. Tae-sik pun harus kembali berhadapan dengan Rao Roman dan tiba-tiba setelah Rao Roman mati, Tae-sik pun kembali mengejar Jong Seok yang sebelumnya berhasil lolos ketika Jong Seok akan pergi dengan anak buahnya dan tiba-tiba Jong Seok pun harus mati di tangan Tae-sik. Karena Tae-sik merasa sudah tak ada lagi yang tersisa dari hidupnya, ia pun berpikir untuk mengakhiri hidupnya dengan menembakkan senjatanya ke arah kepalanya sendiri. Namun sesaat ia mendengar suara Somi. Ternyata Somi masih hidup. Karena mungkin sebelumnya Somi telah diselamatkan oleh Rao Roman. Somi pun berlari dan memeluk Tae-sik hingga pada akhirnya polisi pun datang, film pun tamat. Pesan yang bisa kita ambil dari film tersebut adalah bahwa dalam hidup akan selalu ada persimpangan yang akan semakin menguatkan kita. Dalam hidup akan selalu ada kesedihan dan kebahagiaan dalam sudut pandang yang berbeda-beda. Maka dari itu Otok berpesan, jangan pernah berpikir untuk mau menjadi diri sendiri, namun jadilah diri yang lebih baik dan semakin baik lagi, agar kita bisa memandang ke semua arah dengan perasaan tulus dan penuh makna. Kami segenap kru Toxic Film yang krunya tetap cuman si Otok aja,
undur diri, adios, see you next film.